Judulmu kayak ngopo lali? Judulnya Sistem Rekomendasi Pemilihan Desain Wedding, Pak. Oh ya. Pakai apa metode nih? Metode ini pakai knowledge base, pendekatannya pakai constraint. Oh ya, coba. Ini ke admin dulu Ya atau dulu. Ya silahkan mau ya. Admin dulu. ke admin dulu berarti ya, Pak? Ya. Nah, ini halaman adminnya, Pak. Terus kalau mau tambah temanya, nanti dimasukin di sini. Ini saya asal aja. Um, um, nah, temanya masuk di sini, Pak. Kalau mau ini baru tambah temanya. Nah, terus kalau mau ngisi atributnya, ini masuk ke menu atribut, terus masuk ke tema yang tadi mau diisi. Ini tapi ini ada kesalahan sih, Pak. Bentar. Nah, ini atribut yang dipakai kalau misalkan mau apa namanya nambah data. Nah, nanti pakainya di sini, Pak. Misalkan ini saya ubah jadi outdoor, terus ininya saya ubah jadi kalimatnya. Terus saya simpan. Nah, berubah, Pak. Terus ini buat menu menu akunnya. Gitu sih, Pak. Kalau buat Ya. apa ini halaman adminnya. Terus tadi kan ada sistem rekomendasi. Ya, Rekomendasi itu kan membantu seorang apa namanya orang yang mau mencari eh, desain wedding ya. ya, Itu Pak. yang nanti yang cocok yang mana gitu. Ya. Yang cocok yang mana? Berarti kan itu disesuaikan dengan apa? Cocok atau yang mana itu disesuaikan dengan apa dari sisi yang mencari wedding. Dari nanti, nah, ini kita masuk ke menu rekomendasinya aja, Pak, ya, biar enak gitu. Jadi nanti di menu rekomendasinya itu, nah, ini nah, jadi nanti user menginputkan ini, Pak, menginputkan alamat, yang menginputannya ini. Nah, di inputannya ini, kalau misalkan user memasukkan, menginputkan ininya, uh, menginputkan mengisi inputannya ini ada nilainya satu. Tapi kalau inputannya ini nggak diisi sama user, itu nanti nilainya nol, Pak. Terus dari situ dihitung
dihitung, terus yang hasil hitungnya itu nanti 1 akan ditampilkan oleh sistem, yang hasil hitungnya kurang dari 1 atau 0 nanti nggak ditampilin sama sistem, Pak. Maksudnya, misalkan itu jumlah undangan 500 misalnya coba diisi. 500. Ya, ya, terus cateringnya, dekorasi, ya, dekorasinya, hiburannya. Harga itu dari sisi harga yang mungkin sesuai dengan ini budgetnya dia ya. Sebenarnya Iya, harga ini opsional sih, Pak. Mau diisi boleh, diisi mau nggak misalkan ini mau perkiraan harga yang dia hendaki misalkan berapa 30 juta 30 juta. Benar. 30, 1, 2, 3. Terus dicari. Nah, hasil tidak ditemukan. kenapa Karena itu karena yang tadi datanya misalkan di Surakarta, ya terus gimana datanya yang alamatnya di Surakarta, terus harganya 30 juta, konsepnya indoor, jumlahnya undangannya 500 itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ini harganya nggak diisi, misalkan ini saya pilih Surakarta lagi, ini undangannya saya isi 600 gitu, ini harganya nggak saya isi dan ini ya semua, terus saya cari, nggak ditemukan. Nah, itu membacanya di temukan. mana Maksudnya gimana, Pak? itu membaca membaca data itu membaca di data wedding tadi wedding dengan atribut tadi Iya, Pak. atau gimana kalau ada satu wedding yang isinya sama seperti itu baru ditampilkan itu atau gimana Iya, kalau ada isinya sama, itu nanti harus sama plus ditampilkan, Pak. Kalau ketemu kecocokannya gitu loh, Pak. Oh, enggak harus sama plug sih. Misalkan kan ini kamu pakai paten, pakai apa nah, metodenya pakai apa pakai knowledge, Pak. knowledge base itu apa dan constraint base itu apa coba bisa di Um, karena kan itu jadi, metode yang pencarianmu kan menggunakan itu tuh ya, jadi pencariannya itu berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh user, gitu, Pak. Hmm. Inti dari metodenya itu seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ya diisi asam sih, Pak. Ini. Nah, dia tampil ini karena tadi ngisinya, saya lupa tadi isinya apa. Pokoknya ini hasil hitungnya itu 1 berdasarkan inputan dari user, terus dicocokkan sama data yang ada di database. Misalkan um, ini constraint base itu apa tuh constraint itu apa constraint, yaitu uh, apa namanya, pencariannya itu berdasarkan dari apa yang user inginkan, sesuai dari kriteria user gitu, Pak. ya tadi kalau diisi yang sesuai dengan tadi tidak ada dicari itu kenapa Itu karena mungkin nggak ada kecocokan sama di database-nya. artinya database belum lengkap gitu atau bagaimana Iya, belum lengkap, Pak. itu bukan ini ya berdasarkan yang sering bukan ya berdasarkan yang sering diambil oleh customer lain gitu ya bukan ya tapi berdasarkan Oh, data yang ada dimasukkan oleh admin di situ atau gimana iya, jadi sebenarnya ya berdasarkan data yang udah dimasukin admin itu juga. Terus nanti di situ ketika admin memasukkan data, misalkan memasukkan data kategori, undangan, terus catering, dekorasi misalkan. Nah, itu nanti kalau data-data itu diisi sama admin, itu ada nilainya 1. Kalau nggak diisi 0. Nah, nanti di kriterianya itu, kalau user ngisi, itu nilainya 1. Kalau nggak diisi juga 0. Nah, nanti
dihitung kalau misalkan cocok sama database terus hasil hitungnya itu satu, nanti apa tema weddingnya itu akan ditampilkan Pak, tapi yang ditampilkan yang hasil hitungnya satu gitu. Oke, berarti nanti data anum itu harus diisi lengkap ya database-nya karena kan kalau user tadi contohnya user menginputkan nilai itu tadi sesuai dengan keinginan user tadi tidak ditemukan ya. Iya. Artinya kan apa namanya berarti kan di wedding yang kamu ini kan tidak ada fasilitas itu gitu loh. Iya. Jadi harus dilengkapi datanya gitu ya Pak ya. Ya, oh silakan itu sesuai dengan ini di mana tuh tempat studi kasusnya? Di Klaten Pak. Nah ya ini berarti kamu masukkan semua yang disediakan oleh di wedding apa namanya di sana itu dia itu melayani apa? Apakah tadi kan ada pilihan apa jumlah undangan berapa terus dia menyediakan kalau jumlah undangan sekian dia menyediakan dengan MC-nya sekalian dengan tata rias sekalian dengan catering dengan lengkap itu berapa total. Nah, begitu loh itu harus harus karena kan mainnya ini kan main data yang tersedia di database itu loh. Iya. Kalau data yang ada di database itu kurang, ya akhirnya pada nanti dimasukkan pilihan sesuai dengan kriteria yang ada di ini tidak akan memberikan rekomendasi. Mestinya kan sistem rekomendasi harus bisa memberikan apapun yang dimasukkan oleh seorang customer pada waktu mau memilih wedding itu harus memberikan rekomendasi yang tepat itu yang mana gitu loh sesuai Iya yang Pak. diinginkan tidak tidak boleh pada mau minta rekomendasi. Gimana Pak? Mohon maaf. Halo, halo Mas. Iya Pak. Ya, halo Pak. Maaf putus Mas tadi. Anu internet ya. Iya, iya Pak. Jadi intinya rekomendasi sistem itu harus bisa memberikan rekomendasi apapun pilihan, apapun kriteria yang dimasukkan oleh user itu harus bisa memberikan rekomendasi. Namanya kan sistem rekomendasi. Makanya berbasis pengetahuan ya. Makanya database atau data yang ada di sistem itu harus lengkap, harus bisa memberikan apa yang diinputkan oleh seorang pilihan-pilihan atau kriteria yang diinginkan oleh seorang customer itu bisa memberikan rekomendasi gitu. Jadi jangan sampai nanti user memilih kriteria yang dia diinginkan tetapi tidak bisa memberikan rekomendasi atau rekomendasinya tidak ada. Makanya database itu isinya harus banyak karena kan memang apa namanya sistem rekomendasi itu kan berdasarkan database itu kan di situ ada kumpulan ya banyak data ya yang terdapat di dalam database itu sehingga nanti dengan kumpulan dari berbagai banyak data yang ada di database itu nanti kriteria apa yang diinputkan oleh seorang user nanti bisa mencari ya dari data yang ada di dalam database itu sehingga sistem akan memberikan rekomendasi begitu Mas. Iya Pak. Ya, menurut Jadi saya anunya engineer itu kurang ya. Itu apa isian dari ini ya. Namanya kriteria kan boleh saja kan si user itu mengisi semua kriteria itu yang sudah disediakan. Jadi mulai dari MC sampai dekorasi sampai dengan apa namanya tadi harga hiburan itu dia pokoknya dipasrah ke kabeh gitu loh. Jadi si yang mau duwe gawe itu tidak repot itu. Nah, terus dia pilihan kira-kira kalau ini semua itu saya pengen harga yang antara 30 juta sampai 40 juta misalkan ya, sesuai budget yang saya inginkan misalkan. Itu dia bisa memberikan rekomendasi. Oh kalau Anda milih ini semua ya termasuk hiburan ada terus budgetnya ini berarti nanti sistem akan memberikan rekomendasi. Oh berarti
MC-nya ada, ya, terus nanti mungkin cateringnya dia ada pilihan itu. Kalau harga segitu berarti nanti dia memberikan rekomendasi untuk cateringnya itu untuk snack, untuk shop, untuk makan, ini misalkan gitu loh. Sampai nanti hiburannya ini, misalkan hiburannya hanya organ tunggal misalkan, itu bisa memberikan itu memang harus banyak di database itu harus memang isiannya harus banyak, tidak kalau punya tadi hanya baru 20-an ya itu belum bisa memberikan suatu pilihan rekomendasi gitu loh. Tahu ya maksud saya ya? Iya, paham Pak. Nah, itu berarti ya. Untuk data di database-nya itu ditambahin lagi ya Pak ya? Iya, harus lengkap, harus banyak pilihan gitu loh. Namanya memberikan pilihan, membantu memilihkan sesuai dengan yang direkomendasikan sistem pada si pengguna itu kan harus memang banyak pilihan kan di dalamnya kan. Tidak boleh nanti kalau ini tidak kriteria yang dimasukkan user itu tidak ada di dalam database terus naik merekomendasikan tidak. Ini misalkan ini rasa nggak sistem ya. Misalnya saya langsung datang ke yang punya biasa bikin leading. Kalau saya masukkan itu kira-kira dia memberi jawaban enggak? Kalau saya milih ini gitu dia memberikan jawaban enggak? Memberikan jawaban. Sistem. Memberikan jawaban itu lagi orang sistem ya harus bisa memberikan itu gitu loh. Pasti orang itu kan memberikan jawaban. Oh ya siap, nanti biayanya jenengan antara 30 juta sampai 40 juta kan dengan pilihan itu semua. Oh ya mesti orang itu akan mikir, si yang biasa menyediakan leading akan mikir, oh kalau ini MC oke. Terus ini untuk cateringnya ini kira-kira karena sesuai dengan budget misalnya. Dia pasti akan memilihkan gitu loh. Tahu ya? Ya Pak. Ya sistem harus bisa menggantikan itu, artinya memberikan rekomendasi gitu loh. Jadi apapun yang diinputkan user itu harus ada rekomendasinya gitu ya? Harus memberikan rekomendasi, tidak bisa terus orang tidak ada memberikan rekomendasi. Gitu. Jadi memang banyak pilihan, banyak alternatif di database itu karena kan menyesuaikan, mencocokkan dengan yang ada di dalam di database. Makanya isian di dalam database itu harus banyak. Namanya kan knowledge base ya, berbasis pengetahuan di dalam database ya. Tidak bisa isian data database-nya ya berapa itu tadi, belum bisa dikarenakan knowledge base. Namanya knowledge base itu kan di dalam database itu banyak sekali pilihan alternatif gitu. Sehingga nanti si user itu pada tuh ingin meminta rekomendasi dengan beberapa kriteria yang dimasukkan dan nanti bisa masuk bisa mencari ya mencocokkan sesuai dengan kecocokan yang ada di dalam database itu. Oke, siap Pak. Itu Mas, itu ya. Ya. Gitu kalau saya nanti coba diisi dulu datanya yang pilihan alternatif itu ya. Kan banyak itu pilihan alternatif ya, dimasukkan semua lengkap. Kalau sudah lengkap nanti diuji coba dengan user memilih di Surakarta terus lupa tadi dengan kategorinya apa saja, kategorinya digonta-ganti gitu kan, tidak boleh nanti hanya indoor toh ya, ini coba indoor ini dengan kriteria ini diisi, kalau tidak diisi ada pilihan diisi semua, ada yang tidak salah satu tidak diisi, ada yang diisi tidak diisi, coba semua dan harus memberikan rekomendasi dan rekomendasi tadi pasti berbeda-beda. Iya Pak. Gitu ya. Baik. Oke itu ya itu dicoba dulu, database-nya dilengkapi, nanti baru bisa untuk ini dicoba lagi. Berarti itu kira-kira setelah saya melengkapi database nanti demo lagi apa gimana? Ya itu kalau sambil mengerjakan bab 4 saja enggak apa-apa, tapi nanti kalau memang sudah lengkap saja ya bisa saja nanti ditunjukkan aja enggak apa-apa. Oh, baik. Berarti ini bisa lanjut bab 4 ya Pak ya? Iya. Oke. Itu ya, yang penting isian dari database-nya biar knowledge base-nya jalan. Ya, baik Pak. Ya, itu ya. Oke. Oke, itu terima kasih. Oke, makasih Pak waktunya. Ya.